seni hidup. Nah, seni hidup ya bisa kita katakan tentang perjalanan hidup lah. Sengaja saya hadirkan dua tokoh pewayangan yang fenomenal. Nah, satunya yang ini namanya Gatot Kaca, yang ini Hanoman. Nama mereka banyak sekali karena banyak tokoh-tokoh penting dalam pewayangan itu memberikan nama untuk mereka ketika mereka terlahir di dunia pewayangan. Nah, mencuplik dari cerita-cerita para dalang. Kebetulan saya juga bukan seorang dalang, cuma saya mengerti sedikit-sedikit saja. Nah, mengangkat seni dari lahirnya seorang Gatot Kaca. Ada sebuah hikmah yang menarik nanti yang bisa kita ambil hikmah sesuai dengan tafsir kita masing-masing. Seorang Gatot Kaca. Nah, ini anak dari Pangeran Bima dan ibunya Arimbi di daerah kerajaan Pringgandani, yang Bima dari kerajaan waktu itu masih belum punya kerajaan, dia masih ikut Hastinapura. Nah, singkat ceritanya waktu itu setelah melewati masa-masa awal kesulitan hidup, akhirnya para Pandawa datang ke Hastinapura dan singkat cerita mereka dikasih lahan hutan di mana kayaknya tidak memungkinkan kalau hanya sebatas manusia yang bisa hidup di sana, karena berita yang masyhur terkenal ketika orang masuk hutan tersebut yang akan diberikan kepada Pandawa itu rata-rata bisa masuk dan bisa keluar, atau ya pulang tinggal nama lah. Nah, seperti itu. Berangkatlah waktu itu, terutama ini saya melihat cerita sang Bima yang nantinya menjadi ayah dari seorang Gatot Kaca. Pandawa ini sengaja dikasih hutan itu memang sengaja ingin dibunuh, maksudnya seperti itu, atau dimusnahkan, karena nanti menjadi batu sandungan Pangeran Sakuni. Nah, sang motivator hebat Sakuni itu untuk menggantikan Pandawa selaku pewaris tahta kerajaan Hastinapura. Memang sengaja dibunuh. Nah, tapi yaitu dan ceritanya itu bisa berubah dramatis. Berangkatlah ke sana dan betul-betul dengan berkeringat, berdarah-darah, akhirnya sang Bima membuka lahan itu. Di tengah perjalanan membuka lahan itu, dia berkenalan dengan seorang anak istilahnya itu raksasa. Arimbi itu raksasa betina. Oh, wanita maksudnya begitu. Karena calon pangeran pasti wanita. Nah, ditolonglah Bima waktu itu karena Bima waktu itu terkena sebuah penyakit lah istilahnya itu, ya tidak tahu malaria atau demam berdarah lah. Nah, itu yang jelas Bima sakit dan ditolong oleh Arimbi. Nah, kemudian Arimbi mau menolong dengan syarat kalau kamu menikah denganku, kamu akan kutolong. Oke, ya Bima seperti itu. Akhirnya Bima dibantu dan sembuh. Arimbi meminta imbalan atau jasa. Ternyata Bima menolak karena jangankan untuk mengatakan, ia melihat wajahnya saja sangat mengerikan sekali. Makhluk apa ini? Nah, perkiraan saya mungkin Bima mengatakan seperti itu. Akhirnya Arimbi tidak kurang akal, dia menemui ibunya Bima, Kunti. Nah, dia ngomong, saya sudah menolong Bima, terus kemudian saya sebenarnya itu senang dengan Bima. Terus maksudnya bagaimana? Saya sebenarnya putri dari kerajaan Pringgandani, karena saya tidak suka dengan kakak saya yang seperti ini. Akhirnya saya diusir. Nah, seperti itu. Akhirnya oke, tak doain supaya kamu menjadi jos. Nah, ternyata betul didoain, dan ternyata ketika melihat lagi Bima langsung terpesona. Wow, terpesona. Nah, seperti itu. Akhirnya sebentar, kita minum dulu. Akhirnya ke sana Bima. Singkat cerita, hutan itu menjadi sebuah kerajaan karena itu ternyata di dalam itu memang sudah dipersiapkan untuk para Pandawa. Indraprastha namanya itu. Nah, setelah itu mereka berangkat
perjalanan berikutnya mereka ke Bringgandani, dari Bringgandani menikahlah mereka. Sama-sama Arimbi diusir keluar dari rumah, tidak enak. Bima berangkat ke hutan, tidak enak, tidak nyaman. Sakuni mengatakan kalau mereka masuk hutan mereka pasti mati, jelas sengsara. Nah seperti itu. Dan ternyata Yang Maha Kuasa berkehendak lain, sehingga menikahlah. Nah ketika menikah, Bima dengan Arimbi melahirkanlah seorang Gatot Kaca. Dan Gatot Kaca ini nantinya dia akan menjadi salah satu pewaris kerajaan Bringgandani yang sah. Amazing. Nah, itu tentang Gatot Kaca. Dan kiprahnya sangat luar biasa sekali. Kebanggaannya waktu itu adalah ketika rumor tentang perang Baratayuda itu sebelum Baratayuda terjadi itu sudah merebak di Hastinapura maupun di suku bangsa Arya, bahwa akan terjadi perang besar antara Pandawa dan Kurawa dalam merebut tahta Hastinapura kepada yang sah. Dia sudah berjanji kepada keluarganya, saya akan membantu Pandawa untuk mendapatkan haknya, walaupun itu harus dengan saya tukar dengan nyawa. Dan akhirnya betul, ketika terjadi perang Baratayuda, Gatot Kaca pun akhirnya dia gugur sebagai pahlawan di tangan Adipati Basukarna atau Karna. Nah, itu sebuah perjalanan dari seorang Gatot Kaca di zaman Mahabharata kisahnya. Nah, berpindah itu sang Gatot Kaca berdarah-darah, disangka orang yang sesuatu hal yang tidak nyaman akan menghasilkan yang tidak nyaman juga, ternyata tidak juga. Keberhasilan cita-citanya dia dibayar dengan seperti itu, dan betul berhasil. Nah, kembali sekarang ke Hanuman, atau banyak yang mengenal Senggono, tapi yang masyhur adalah Hanuman, putra, ada yang mengatakan dewa putra Bayu karena dia diasuh oleh Dewa Bayu atau Dewa Angin. Tapi sebenarnya cerita yang mendekati ini sebenarnya anaknya Dewa, kalau di pewayangan Jawa Bathara Guru. Ya mungkin Siwa lah ya, terkenal sebagai Dewa Siwa. Ibunya Anjani. Nah, ini ketika terjadi perebutan, istilahnya itu perebutan suatu benda antik, di mana ketika kita melihat benda itu kita bisa melihat gambaran isi dunia, Cupu Mane Astagino. Nah itu yang terkenal sekali. Nah Anjani ini karena kesalahan itu dia ikut-ikutan kakak-kakaknya, Sugriwa dan Subali, masuk ke dalam semacam telaga atau danau. Kakak-kakaknya keluar langsung berubah menjadi kera. Nah dia waktu itu karena mencari kakaknya, dia hanya memasukkan bagian kepala saja, sehingga yang berwujud kera itu hanya wajahnya saja, kalau badannya tetap manusia. Akhirnya dia ngomong ke ayahnya, bagaimana cara mengembalikan keadaan saya menjadi manusia? Oke, bertapalah. Dengan bertapa telanjang di tengah telaga, yang tepat dia memasukkan wajahnya tadi itu. Nah, singkat cerita akhirnya Anjani bertapa di sana. Jangan pernah makan, pesannya ayahnya, jangan pernah makan apapun selain ada yang masuk langsung ke mulutmu. Ya bisa ditafsir mungkin yang ada yang paling dekat dengan badanmu lah. Nah, seperti itu. Betul. Kemudian setelah beberapa hari ternyata ini Sang Anjani pun bermeditasi di sana, betul-betul meminta supaya dia berubah menjadi manusia. Nah, kebetulan di di awang-awang atau apa itu, di mega, di langit. Nah, itu ada Bathara Guru atau Siwa sedang berjalan naik lembu yang terkenal sekali, namanya lembu Andini. Nah, itu dia terkejut karena sesuatu hal yang sangat mencolok dan aneh menurut Siwa. Kemudian karena ya Anda tahu sifatnya dewa kan, secara fisik kita juga tidak bisa melahirkannya atau memfisikan sesuai dengan perkiraan kita. Tapi yang jelas intinya
terpesona juga melihat Dewi Anjani, dan secara tidak sadar keluarlah air laki-lakinya, jatuh terkena menempel di daun, dan daun itu jatuh tepat di mulutnya Anjani. Nah, sesuai dengan pesan bapaknya, tidak boleh makan kecuali ada sesuatu yang dekat dengan badannya atau di mulutnya. Dimakanlah daun itu, dan ternyata dia hamil. Nah, singkat cerita, ternyata hamil itulah nanti menjadi sosok yang sangat luar biasa, namanya Hanuman atau Senggono. Lahir dari proses meditasi dan penebusan kesalahan atau berusaha memperbaiki tindakan. Karena mereka percaya budaya waktu itu bahwa karma akan menghasilkan karma. Kalau baik ya nanti kita mendapatkan yang baik, kalau kurang baik yang menghadirkan kurang baik juga di kehidupan berikutnya atau di hari-hari berikutnya. Nah, singkat cerita, setelah besar mengalami perjalanan begitu banyak hal, kenallah dia sang Rama, sehingga sama Rama di zamannya kisah Ramayana, Hanuman ini menjadi salah satu jenderal perangnya si Rama untuk menaklukkan Rahwana dari kerajaan Alengka. Nah, dan kesuksesan Hanuman ini sampai terkenal dari seluruh kerajaan-kerajaan di masanya. Dari proses tersebut, Gatot-kaca yang seperti itu, Hanuman yang seperti itu, dua fenomena yang lahir, dua sosok yang lahir dari fenomena berbeda. Satunya dari meditasi menghasilkan seperti ini, tapi betul-betul melakukan dengan niatan yang betul-betul ingin merubah dirinya. Ceritanya sang ibunya Hanuman, dan betul menghasilkan sosok yang seorang Hanuman, jenderal perang setia, dan dia salah satu orang yang mempunyai usia panjang. Dalam cerita pewayangan Jawa itu, Hanuman itu sempat menjadi guru. Nah, sempat menjadi guru para Pandawa, bahkan anak-anaknya Pandawa. Bahkan sang Gatot-kaca ini pun dalam sebuah cerita sempat berguru juga kepada sang Hanuman. Dia memiliki tempat pendidikan. Nah, kalau sekarang punya universitas di daerah Kendali Sodo. Jadi beliau ini mengajar, sang Hanuman ini mengajar di daerah Kendali Sodo, di dunia pewayangan maksud saya. Nah, itu di masa itu betul-betul luar biasa, menjadi guru para Pandawa, jenderalnya Rama. Dan dalam dunia pewayangan, sebuah babat cerita di tanah Jawa bahwa Hanuman ini usianya panjang. Beliau mendapatkan berkah dari Mahadewa atau guru ketika dia bertanya, kepada sang yang menang, dia diberitahu kapan akhir usianya. Nah, ternyata usia dia bisa berakhir ketika dia bisa menikahkan turun kelima dari Arjuna. Nah, ini ternyata ditelusuri banyak sekali ini panjang. Jadi kalau tidak salah turun kelima itu kalau bahasa Jawa Wareng. Nah, Warengnya Arjuna, Warengnya Pangeran Arjuna dari Hastinapura. Dari cerita akhirnya Hastinapura itu terakhir kali pecah menjadi dua, Yuhastino dan kerajaan Panjalu kalau tidak salah ini berseteru, kemudian sama Hanuman ini didamaikan dengan menikahkan dua anak masing-masing dari kerajaan ini. Kerajaan Yuhastino dinikahkan dengan kerajaan Panjalu putra-putrinya. Dan betul waktu itu diserang oleh musuh, Hanuman membantu, dan disitulah akhir usia karma dari seorang sang Hanuman. Nah, menariknya dari cerita sang Hanuman ini yaitu tadi berkahnya, dia mempunyai nama besar, usianya yang panjang bisa dimanfaatkan untuk membantu banyak orang, dan dia menjadi dosen yang sangat terkenal, artinya dia memberikan pelajaran pengajaran seperti itu. Yaitu tadi intrik
lahirnya dua tokoh besar di masanya dan sempat ketemu itu sebentar. Hal besar ternyata memang bisa dilahirkan dari sebuah imajinasi, bukan hanya sekedar bekerja saja atau aktivitas yang sangat, artinya bisa lewat imajinasi saja. Ya seperti kisahnya si Hanuman tadi, kisahnya si Anjani menghasilkan anak si Hanuman. Nah, itu tadi ceritanya yang sangat menarik yang bisa menjadi hikmah untuk kita pelajari bersama-sama. Hari ini saya sangat sibuk sekali berencana melakukan salah satu yang bisa menghasilkan karya besar. Saya tidak minta Anda tidak perlu memilih. Saya harus ini, saya harus itu, tidak. Anda mau menjadi sang Gatotkaca juga bisa. Anda mau menjadi sang sang Hanuman atau sang Hanuman pun bisa. Anda bisa menjadi bapaknya Gatotkaca sang Bima atau Anda bisa menjadi seorang Anjani. Terserah, pilihan ada di tangan Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya karena saya sudah bersiap-siap tadi menghasilkan karya seni melewati imajiner. Di tempat saya hari ini musim hujan, makanya saya bersiap-siap pakai mantel, pakai jas hujan supaya nanti tidak kehujanan, yang pasti begitu ya. Nah itu terus biasanya ya, memang ini musim seperti ini ya, di Indonesia masih COVID. Nah itu paling enggak kita perlu berhati-hati. Saya hari ini sangat berhati-hati sekali, karena kalau saya tidak hati-hati bisa-bisa saya kena copyright. Nah seperti itu. Nah persiapan saya perjalanan hari ini, saya bayar korek untuk penerangan. Nah, ini masih bisa bawa hand sanitizer ya untuk cuci tangan juga. Saya bawa SIM, mungkin nanti kalau ada rahasia, dan ini kartu vaksin, mungkin di perjalanan diberhentikan, dirahasia oleh Pak Polisi, jadi saya aman. Saya ada KTP, misalnya saya nanti tersesat, saya bisa bertanya orang untuk ditunjukkan alamat saya, karena perjalanan nanti kan tidak ada yang tahu. Bisa saja nanti saya mungkin di pantai, saya sudah mempersiapkan. Nah ini alat pancingnya sudah siap di pantai, tinggal melemparkan, kita mancing. Naik kendaraan sudah ada SIM, sudah ada kartu vaksin. Kalau saya tersesat, saya sudah ada KTP, bisa banyak orang. Gelap ada korek, ini juga. Sampai ketemu, saya mau berangkat tidur dulu.